Ini tempat yang tepat untuk anak-anak untuk dibina, dididik dengan baik, terutama adalah tentang kedisiplinan. Karena anak ketika disiplin, dia pasti rajin. Ketika anak rajin, pasti dia pintar. Bupati Kuningan Dian Rahmat Januar membuka secara resmi kegiatan pelatihan bela negara bagi pelajar SMP se-Kabupaten Kuningan di Komplek BKPSDM Desa Cikaso, Kecamatan Keramat Mulia, Senin 19 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Kuningan dan Kodim 0615 Kuningan sebagai bentuk komitmen dalam membangun karakter generasi muda. Kegiatan pelatihan bela negara ini diikuti oleh 35 siswa dari sejumlah SMP di wilayah Kabupaten Kuningan yang sudah mendapat izin dari orang tua dan melalui screening kondisi kesehatan terlebih dahulu. Kepada sejumlah wartawan, Bupati Dian menyampaikan pesan menyentuh untuk para pelajar. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai bupati, melainkan sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan anak-anak Kuningan. Menurut Bupati, pelatihan ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan upaya menyadarkan generasi muda tentang pentingnya membangun mental yang kuat, karakter yang tangguh, serta nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, kebersamaan, dan budi pekerti. Ia menyoroti derasnya arus informasi digital yang bisa menggerus moralitas anak-anak jika tidak dibekali dengan karakter yang kokoh. Bupati Dian menegaskan bahwa pelatihan bela negara yang berlangsung selama 2 minggu ini bukan bertujuan menciptakan prajurit bersenjata, tetapi prajurit moral, generasi muda yang kuat secara mental, disiplin, dan berakhlak mulia. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, khususnya jajaran TNI dan Kodim 0615 Kuningan, Polres Kuningan, para guru, para orang tua yang telah memberi izin, dan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk mengikuti pelatihan ini. Bupati juga menitipkan pesan penting kepada para peserta pelatihan agar menjadikan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk meraih cita-cita. Tidak ada keberhasilan yang dimulai dari ketidakpatuhan. Disiplin adalah kunci dari kesuksesan, ucap Dian. Pelatihan bela negara bagi pelajar SMP ini diharapkan mampu menanamkan nilai cinta tanah air, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat gotong royong sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi penerus bangsa. Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pembukaan pembinaan karakter tingkat SMP. Siap, mulai. Laksanakan. Penyematan tanda pendukung dan peserta kegiatan implementasi pendidikan karakter pelajar SMP sederajat di wilayah Kabupaten Kuningan. Luruskan. Luruskan. Terus. Lapor perwakilan penyematan tanda pendukung dan peserta pendidikan karakter. Siap. Laksanakan. Perwakilan penyematan tanda pendukung dan peserta pendidikan karakter telah dilaksanakan. Laporan selesai. Saya hari ini hadir di hadapan anak-anakku sebagai seorang ayah dari anak-anak yang ada di Kabupaten Kuningan. Seorang ayah yang insya Allah akan menjadi pelindung masa depan anakku sekalian. Anak-anakku, hari ini kita menghadapi sebuah situasi kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana ukuran moral dititikbelkan hanya menjadi sebuah viral. Nilai-nilai kebajikan tergerus
dengan informasi teknologi yang begitu luar biasa, dengan begitu derasnya godaan di layar sosmed, membuat kita semua khawatir. Perlahan-lahan, waktu demi waktu, pasti akan mengurangi nilai-nilai tentang budi pekerti. Kita tidak boleh diam, kita harus bergerak, kita tidak boleh menyerah dalam keadaan. Hari ini kita hadir bersama-sama, anak-anakku hadir dalam program pendidikan karakter di disiplin dan bernegara. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Selamat menjalani pendidikan yang begini luar biasa. Insya Allah ya, saya doakan anak-anakku ya, menjadi anak-anak yang soleh, ya, sukses untuk menjemput masa depan. Terima kasih Pak Dandim beserta jajaran yang telah bersusah payah ya, mewujudkan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari untuk Pak Gubernur. Terima kasih Pak Kapolres yang selalu membersamai. Terima kasih kawan-kawan Pak Kadisdik beserta jajaran. Terima kasih semuanya panitia yang telah luar biasa berikhtiar untuk mewujudkan kegiatan seperti ini. Saya doakan semuanya sehat, lancar, sesuai dengan harapan kita bersama. Ketika anak-anakku pulang, anak-anakku sudah berubah menjadi siswa yang paripurna. Itu saja, dengan sesuai dengan permohonan panitia, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan program pendidikan karakter, disiplin dan bela negara di Kabupaten Kuningan dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana ya? Maniranca kelas berapa? Betah. Udah betahnya tempat ngeraosnya lumayan panas. Gurunya kan di dia kan ke daping. Sana. Betahnya. Betahnya. Di Kuningan kan bisa sampai 1 Ciwaru sabar orang tadi benar yang katanya Ciwaru saya sekolah Masih mana kan? Dapat di Manggirakan. Kunaon? Kunaon? Dan ini memang merupakan tindak lanjut dari untuk Pak Gubernur
bagaimana kita menyikapi. Di kepentingan juga tidak terlepas dari persoalan itu. Mudah-mudahan setelah masuk ke kondisinya pendidikan karakter ini, anak-anak kita ada perubahan. Ya kenakalan biasa seperti itu. Tapi itu saya sampaikan tadi di sini bukan berarti menjudge mereka tuh bermasalah gitu. Tapi kita mencoba mengingatkan kembali tentang tentang betapa pentingnya. Ini sebetulnya pesan juga moral ke orang tua yang lain, bahwa hari ini kita juga jangan dinabokkan dengan anak-anak harus berprestasi dari nilai akademis saja. Dan kadang-kadang kita lupa tentang tadi kecerdasan sosial, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka punya empati, punya saling tolong-menolong, menghargai. Nah ini yang mungkin terasa kurang. Ini PR besar bagi dunia pendidikan, bagaimana pendidikan nilai-nilai karakter itu dapat dilupakan. Nah hari ini kita coba sesuai dengan Pak Gubernur. Kebetulan ada ini kan banyak beberapa anak juga ya, mungkin ada kehilapan, ada anak ya biasalah, ada tadi kan ada yang memang ada berkelahi segala macam. Kita coba di sini untuk menjalankan kembali. Kayak gunaannya tidak main HP itu. Jadi kan saya sampaikan bahwa yang paling miris hari ini bahwa moral itu diukur dari kira atau tidaknya. Nilai-nilai tentang kebajikan, orientasi budi luhur seperti itu seolah sirna dengan begitu derasnya informasi dari media gadget medsos. Jadi ini kan menjadi sebuah kegelisahan bagi kita sebetulnya. Dan saya yakin ini fenomena yang terjadi hari ini di beberapa kasus di tempat ini merupakan fenomena yang kalau kita telah video itu lebih banyak. Hari ini kita sampaikan tadi ini semacam laboratorium bagaimana mengembangkan kembali budi karakter yang memang selama ini mungkin tidak bisa tertutupi dengan kurikulum sekolah. Jadi saya sampaikan di sini bukan menyiapkan anak-anak menjadi prajurit bersenjata. Di sini saya ingin menyiapkan anak-anak punya sebagai prajurit moral dan punya mental yang tangguh, punya kecintaan terhadap bangsa, punya rasa empati, berbagi, di samping punya kecerdasan intelektual, kan gitu. Dan ini juga yang lebih pentingnya kita mendetoksifikasi anak-anak dari sosial media segala macam. Berarti tidak bawa handphone ya? Tidak bawa handphone, tidak bawa uang segala macam karena kebutuhan makan juga sudah dipenuhi, snack juga mereka sudah dipenuhi, juga ada susu segala macam. Kandungan gizinya juga kita perhatikan. Tadi juga kita screening makanan yang boleh dimakan sama anak-anak tidak boleh mengandung pedas dan santan dan lain sebagainya yang kita pastikan kita jamin kesehatan untuk makan anak-anak ini baik. Oh, kita yang dilibatkan berapa orang? Untuk petugas sendiri kita libatkan dari panitia 26 orang. Jadi memang nanti ya. Konsurnya dari mana? Dari Kodim juga ada, dari KPAI juga, dari guru juga, konseling juga semua segala macam. Jadi ini sifatnya kolaborasi. Jadi bukan hanya institusi Kodim saja, tapi juga keterlibatan dari pemerintah daerah dan juga ada pengawasan dari KPAI. Kita semua terbuka. Nggak ada kita seperti yang disampaikan dari Bupati tadi, menjamin tidak bakal ada kekerasan. Untuk belajarnya mereka gimana Pak? Jenis kegiatannya setiap hari selain dari pelajaran reguler, ini juga ada pendidikan wawasan kebangsaan, dan segala macam. Intinya kita memberikan mereka rasa tanggung jawab bagaimana mereka memimpin dirinya sendiri, memimpin rekan-rekannya sendiri, karena kita percaya mereka ini adalah anak-anak ini adalah aset bangsa, aset Kuningan ke depannya. Nantinya juga kita akan menyerahkan estafet kepemimpinan ini ke anak-anak ini. Baru dibuka ya. Kami sangat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak. Ini tempat yang tepat untuk anak-anak untuk dibina, dididik dengan baik, terutama adalah tentang kedisiplinan. Karena anak ketika disiplin, dia pasti rajin. Ketika anak rajin, pasti dia pintar. Ya, ini awal dari kedisiplinan yang dibina di sini. Terus anak ini akan budi pekertinya baik, akan dia rajin dan pasti akan membanggakan orang tuanya. KPAID sangat mendukung sekali program ini. Tidak bertentangan ya Pak? Tidak bertentangan. Kalau daerah lain kayaknya menolak. Enggak, justru KPAID Cirebon sangat mendukung sekali dengan program ini. Karena apa? Karena memang anak-anak ini kan mungkin mereka, mohon maaf, yang menolak di luar karena
tidak paham tentang bagaimana kenakalan anak-anak, tentang bagaimana cara mengatasi kenakalan pada anak, ya. Anak ini harus dirangkul dengan cara apa? Dengan cara ini yang tepat. Karena di sini sekali lagi kedisiplinan, etika, budi pekerti ini ada dasar. Ada catatan ya dari kita buat pelaksanaan kegiatan ini, terus apa gitu? Catatannya sementara tidak ada. Tidak ada karena yang pasti KPAID sangat percaya atas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, ya. Dalam hal ini stakeholdernya ada di TNI, karena memang program TNI ada program TNI Ramah Anak. Nah, ini yang tepat, ya. TNI ada programnya adalah TNI Ramah Anak. Nah, ini harus semuanya harus mendukung. Ya, harus mendukung, lembaga-lembaga harus mendukung program ini. Termasuk orang tua ya? Oh, orang tua jelas. Orang tua ini pasti akan sangat berterima kasih. Karena kan di rumah sudah ngawasinnya, sudah mengedukasinya harus dengan cara apa lagi.